Ya sempat mikir, ntar kalau narik ojek online kan jauh-jauh. Terus saya berpikir lagi, saya masih punya keluarga yang saya harus kasih nafkah. Akhirnya saya beraniin aja, itu mau urusan belakangan, yang penting saya niatin dulu gitu aja. Teman-teman Ostomed, bersama saya kembali. Hari ini kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol dengan seorang Ostomed hebat lagi yang punya pengalaman hidup luar biasa, yang bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Kita sudah lihat videonya, perjalanannya, kegiatannya sehari-hari. Sekarang kita ngobrol dengan beliau. Sudah bersama saya Bapak Yasin. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat lah ya. Iya. Pak Yasin sekarang usianya Usia 52 tahun, Pak. 52 tahun. Iya. Operasi stoma sejak kapan? Dari 2017. 2017, berarti sekitar udah 5 tahun lah 5 ya. tahun. Waktu itu didiagnosa sakit apa? Waktu didiagnosa katanya usus, Pak. Kanker usus gitu. Kanker usus. Iya. Jadi ususnya harus Dipotong. Dan dibuatkan stoma, Iya, atau untuk pembuangan fesesnya di dinding perut, sehingga buang airnya bisa lancar lagi gitu. Waktu itu apa yang Bapak rasakan ketika gini, habis operasi nih, tahu-tahu kan udah ada kantong, ada stomanya, ada usus di perut. Perasaan Bapak gimana sih? Waktu habis operasi, sebelum operasi dokter udah kasih tahu bahwa ini kalau nggak pakai pakai kantong atau pakai ini, saya belum ngerti kantong apa tuh. Pas saya operasi, saya pegang, kok ini ada plastik, kayak udah plastik. Nah, pas saya buka, ada usus keluar kok. Ada cairan keluar di sini. Nah, saya sempat kaget juga, sempat drop juga. Akhirnya saya tanya sama perawat, kok ini katanya kantong pembuangan. Terus saya nggak bisa buang air dari, nggak bisa normal, udah nggak, melalui sini aja. Itu 1 minggu saya, Pak, udah kayaknya gimana gitu. Ini kok bisa gini, pokoknya nggak ketemu orangnya, takut ketemu orang besok aja. Saya malu gitu ya, saya tutupin, nggak cerita sama keluarga, sama tetangga, saya nggak malu. Itu, Pak, ininya. Akhirnya Pak Yasin bisa menerima keadaan pakai stoma atau pakai kantong stoma. Apa yang bisa membuat Pak Yasin menerima kondisi Bapak? Waktu itu 2 minggu habis operasi, kebetulan suster rumah sakit kenalin sama seorang stoma juga. Ya. Waktu itu nanya, ya Pak Darman itu, Pak, ya. Pak Darman. Iya. Almarhum sekarang. Nah, dia ngasih tahu juga, saya juga pakai, Pak. Dia udah lama tuh bang itu. Saya juga pakai di sini, katanya juga bukan Bapak aja. Di sini banyak, katanya. Banyak yang pakai stoma. Nah, pas dia kenalin, dibilang gitu sama Pak Darman juga udah pakai udah lama. Saya mulai tumbuh semangat tuh, udah mulai semangat. Jadi, wah, berarti bukannya saya aja nih. Berarti yang stoma ini juga banyak yang pakai. Akhirnya saya mulai semangat, ada gairah hidup lagi, ada gairah lagi gitu. Akhirnya bisa kembali beraktivitas. Iya. Waktu itu saya masih kerja, belum ojek online. Oh, Bapak dulu saya security. Iya, security di gedung Dewan Pers Kebun Siri, Pak. Oh, security di Dewan Pers Kebun Siri. Iya. Akhirnya kenapa Bapak keluar? Ya keluar itu kan PT peremajaan. Jadi yang umuran dia ini ya di yang usianya sudah diremajakan. Iya. Padahal ya sih itu kebijakan perusahaan masing-masing. Iya, perusahaan masing, iya bener, Pak. Bukan masalah penyakitnya gitu. Iya. Karena kita ada tua lah istilahnya. Iya. Akhirnya setelah keluar dari perusahaan itu, Bapak memutuskan untuk menjadi ojek online. Saat ini Pak Yasin bekerja sebagai ojek online.
Mantap ya, maksudnya luar biasa gitu, dengan semangatnya, dengan usianya, dengan kondisinya, Pak Yasin masih tetap semangat menjalani aktivitas, mencari rezeki sebagai ojek online. Gimana awalnya waktu itu bisa sampai gue jadi ojek online aja gitu? Apa nggak takut dengan kondisinya? Waktu itu sempat mikir, ntar kalau narik ojek online kan jauh-jauh. Terus saya berpikir lagi, saya masih punya keluarga yang saya harus kasih nafkah. Akhirnya saya beraniin aja, itu mau urusan belakangan, yang penting saya niatin dulu gitu aja. Pas sudah saya jalanin, ya nyaman lah istilahnya gitu. Nyaman. Ya cuma kendala paling sedikit-sedikit gitu. Iya. Yang penting keluarga juga jadi terpenuhi kebutuhannya. Ya bener. Ya Pak Yasin juga bisa beraktivitas, karena salah satu yang bisa membuat kita sembuh, ya kita harus beraktivitas. Kalau kita semakin mengasihani diri, berdiam diri cuma iya, tiduran doang karena takut kesana kesini, itu akan memperburuk keadaan. Terutama motivasi keluarga Pak, yang ngasih semangat saya gitu. Anak sama istri saya yang ngasih semangat, jangan menyerah Pak. Menyerah. Iya. Oke. Kok sekarang ini punya kendala atau apa nggak ketika Bapak waktu narik ojek online dengan kondisi Bapak? Sampai saat ini sih kendala nggak ada Pak. Cuman saya selalu kalau pergi ojek online tuh saya selalu sedia kantong, saya selalu bawa satu Pak. Kantong cadangan. Sama peralatannya semuanya. Iya, kayak gunting, laki itu selalu saya bawa. Gitu. Ngerinya kalau sewaktu-waktu di jalan atau di apa gitu. Tapi selama ini belum pernah. Belum pernah sih. Iya. Jadi itu dia, makanya nggak usah takut. Jalanin aja dulu. Gitu. Apapun kegiatan dan aktivitas yang mau kita jalani aja dulu. Nggak usah takut. Contohnya sudah banyak teman-teman di Koin yang menjalani itu dan bisa ya sampai sekarang. Ya Pak Yasin, ya salut, 2 jempol untuk Pak Yasin. Sekarang Pak Yasin masih menjalani kemo atau udah selesai kemonya? Udah selesai, udah kemo cuman setahun waktu itu Pak, dinyatakannya udah nggak ada inian, sel-sel kankernya udah habis, jadi cuma kontrol aja. Pertama habis kemo kontrol sebulan sekali, terus kontrol di jadwal 3 bulan sekali, sekarang per 6 bulan Pak. Per 6 bulan di rumah sakit Tarakan. Iya. Waktu proses kemo gimana tuh rasanya? Kalau pertama kali kemo itu Pak, saya seminggu nggak bisa makan karena terus ini kalau kemo kan proses kemo tuh mual muntah, jadi makannya yang masuk juga. Itu kemo pertama tuh, tapi kalau udah kemo kedua, ketiga, pertama sama ketiga tuh masih begitu, tapi keempat, kelima sih udah normal, udah biasa, jadi mungkin obat udah adaptasi sama diri kita. Iya, betul. Jadi tubuh kita juga udah semakin udah semakin terima gitu. Iya. Udah biasa aja Pak, udah kemo udah kelima kesanainnya. Udah biasa aja, makanya nggak usah takut sebenarnya. Banyak berita di luar sana yang membuat orang-orang takut untuk kemo nih. Iya, terbotak lah apalah gitu ya. Kalau botak ya udah botak aja apa gitu. Ngaruh Iya, kan itu namanya juga efek obat untuk membuat kita sehat, sembuh. Iya. So what kalau botak? Soalnya semakin kita takut, semakin drop Pak diri kita. Betul. Jadi kita harus bisa melawan rasa takut itu. Betul. Jadinya obat yang masuk ke tubuh kita akhirnya bisa kita terima. Iya, terima sama diri kita. Kalau kita takut akhirnya jadi menolak kan. Iya. Gitu. Akhirnya bukannya malah tambah sembuh, tambah lemas. Iya. Karena udah pasti efek kemo itu ya nggak enak, tapi kan itu harus dijalani karena itu memang prosesnya. Jangan sampai proses yang nggak enak itu membuat kita nggak bisa menikmati kenikmatan kedepannya gitu. Iya kan, kalau misalnya kayak sekarang Pak Yasin udah selesai kemo, udah enak gitu, tubuh juga udah fit, jadinya bisa aktivitas, bisa cari rezeki dengan ojek online. Ada cerita yang lucu nggak buat Pak Yasin sebagai seorang ostomed? Kalau cerita lucu ya itu tadi yang saya bilang waktu salah
Ya. Waktu salat jamaah itu sempet jebol. Jadi pas waktu sholat jamaah Iya, di masjid. Iya, di masjid. Sholat taraweh. Kantongnya pernah jebol. Jebol ke bawah. Lupa nggak? Lupa. Ada isinya? Ada isinya. Akhirnya karena di sebelah saya anak saya Bisa anak jelasin. saya, iya bisa jelasin keadaan saya gini-gini. Oh, jadi jamaah musola nerima. Iya, gitu. Iya, Karena karena dibersihin sama anak saya kan. Iya, karena kan kondisinya memang bukan kewenangan kita Iya, untuk karena sakit. mendapatkan, ya karena Iya. sakit. Jadi Justru jamaah malah pada salut, masih sakit masih mau ikut sholat jamaah gitu. Nah, ini banyak juga nih teman-teman ostomed akhirnya menghindari ibadah di masjid atau di gereja karena Iya. takut seperti itu. Nggak usah takut gitu. Pasti lingkungan kita sekitar kita bisa memaklumi kondisi kita karena kan bukan kita yang Iya, mau. kita kan kayak lagi keadaan sakit ya, lagi begini Iya. gitu keadaannya. Pupnya karena dari stoma atau usus yang di dinding perut itu tidak ada otot, jadi pupnya itu nggak terasa Iya. dan buang anginnya juga nggak terasa, Nggak gitu. terasa, Tiba-tiba iya. dut gitu. Jadi ya kalau kita jujur sama lingkungan kita, oh kita Iya. tahu bukannya karena nggak sopan Iya. kentut di tempat umum, karena memang kondisinya kita nggak bisa menahan itu kan. Itu iya. Gitu. Yang kedua kalau lagi misalkan ada kerja bakti, kalau ostomed kan nggak boleh berat-berat angkat berat. Iya. Nah, itu yang keduanya Pak, kadang-kadang kita perut terus terangnya gitu. Iya, jadi kita juga harus paham kondisi kita. Membantu atau beraktivitas itu penting, tapi kita juga harus tahu kadarnya. Kita memang tidak seperti waktu kita dulu masih berjaya gitu. Normal sih. Normal. Ya ada beberapa aktivitas yang tidak boleh, bukan tidak boleh tapi dikurangin. Maksudnya ngangkat benda-benda yang terlalu berat segala macam karena kan mempengaruhi stoma kita kan gitu. Tapi kalau dengan kita terbuka dengan lingkungan kita, jadi kalau misalnya ada kerja bakti di lingkungan, mereka paham walaupun kita mau membantu tapi kita pasti tidak akan dibiarkan untuk mengerjakan hal yang terlalu berat. Sekali lagi bukannya pengen dikasihani, tapi kita bisa dimengerti. Saya informasikan lagi, kalau mau ibadah aja, nggak usah ada yang ditakutkan, karena ibadah itu kan hubungan kita pribadi sama yang pencipta. Sama pencipta. Kalau kita takut beribadah, waduh jangan sampai tuh. Jangan sampai kondisi kita membuat kita takut beribadah atau malu gitu. Jangan. Oke. Waktu di Rumah Sakit Tarakan. Iya, Pak. Rumah Sakit Tarakan itu teman-teman ostomed di sana banyak nggak sih, Pak? Banyak, Pak. Kayak yang almarhum kemarin belum ini kayaknya di sana juga tuh. Iya. Yang anggota poin Pak Asep apa namanya? Ya, iya. Di Rumah Sakit Tarakan itu ada klinik stomanya nggak sih, Pak? Klinik stomanya kayaknya nggak ada deh, Pak. Cuma Nggak ada. ada kayak anggota grupnya ada, Pak. Iya, maksudnya kalau misalnya stoma Pak Yasin bermasalah atau iritasi, di sana ada tempat untuk pengobatannya nggak atau kliniknya nggak? Ada sih, Pak. Ada. Oh, ada. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, Pak Yasin bisa ke sana untuk periksa untuk diobatin gitu ya. Itu di Tarakan ada perawat stomanya lah ya. Ada. Perawat stomanya, saya kenal beberapa perawat stoma di Tarakan karena waktu itu pernah kita ngobrol-ngobrol. Yayasan Koin dan perawat stoma Tarakan mau membuat hubungan kerjasama untuk bisa mengedukasi, memfasilitasi teman-teman ostomed di Indonesia. Oke. Pak Yasin di umur 52 saat ini. Iya, Pak. Harapannya dengan kondisi Bapak sebagai ostomed apa sih, Pak? Harapan saya sih dengan kondisi ostomed, semua peserta ostomed jangan menyerah gitu, Pak. Tetap semangat untuk beraktivitas dan berusaha seperti orang biasa gitu, Pak. Bapak yakin itu bisa membuat mereka bertahan? Kenapa tidak, kalau kita mau menjalankan
seperti orang-orang biasa, orang normal, kita nggak isinya nggak isi lah, kita dalam keadaan stoma, saya rasa bisa Pak. Bisa sih. Iya. Contohnya Pak Yasin. Iya. Pak Yasin walaupun sebagai ostomed ada stoma di perutnya dan pakai kantong stoma, tapi bisa tetap beraktivitas sebagai ojek online dan bisa menafkahi keluarganya secara halal gitu. Untuk kantong stoma sendiri, Pak Yasin itu berapa kali dalam sebulan ganti kantong stoma? Nah, kalau ganti kantong stoma kadang-kadang paling lama sih 5 hari Pak. 5 hari. 5 hari. Iya. Kalau paling 5 hari itu paling lama kadang 3 hari gitu. Ya. Karena juga memang kalau kelamaan bisa bikin iritasi. Gatal ya, kelamaan iritasi gatal lama. Untuk mendapatkan kantong stomanya selama ini dari mana? Waktu saya belum jadi anggota koin, saya beli sendiri Pak. Emang terasa banget Pak. Tapi kalau udah pas saya masuk anggota koin, alhamdulillah sebulan cukup ya Pak dari 6 itu Pak. Oke. Berarti untuk saat ini kantong stoma Pak Yasin didapat dari koin lah ya. Iya. Ya, semoga koin bisa tetap membantu teman-teman ostomed untuk kebutuhan kantong stoma, dan di koin juga bisa memberikan perawatan stoma gratis untuk teman-teman ostomed yang membutuhkan. Nanti kita akan koordinasi dengan klinik stoma atau perawat stoma di mana teman-teman ostomed berada supaya bisa dirawat stomanya. Saya berharap karena kebutuhan kantong stoma ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman ostomed, tolong pemerintah lebih memperhatikan untuk kebutuhan teman-teman ostomed ini, karena ada beberapa teman-teman ostomed yang tidak seberuntung saya misalnya, atau Anda yang punya pekerjaan lebih layak, punya penghasilan lebih besar dan tidak sanggup untuk membeli kantong stoma. Karena yaitu kita perlu mengganti kantong stoma itu 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Berarti kebutuhan kantong stoma dalam sebulan itu butuh banyak gitu. Kalau mereka tidak disuplai kebutuhannya, bagaimana mereka bisa menjalani aktivitasnya? Jadi ya, saya berharap untuk pemegang kebijakan, pemerintah, Menteri Kesehatan mungkin, tolonglah lebih diperhatikan kebutuhan teman-teman ostomed ini. Mungkin dengan memberikan kantong stoma gratis melalui BPJS, atau juga harga kantong stoma dibikin murah jadi bisa terjangkau, karena itu kan ya, maaf ya, itu kantong untuk feses gitu yang dibuang nantinya. Jangan semahal itulah harganya. Oke, kembali lagi ke Pak Yasin. Berarti anak sekarang ada 4 Pak. 4. Usia yang tertua 22-an Pak. 22. Yang paling kecil 7 tahun Pak. 7 tahun. Ya, maksudnya mereka bisa membuat Pak Yasin bertahan lah ya, karena Benar Pak. berarti ya memang fungsi keluarga itu sangat penting ya. Iya, dia yang beri semangat dia juga Pak, anak-anak sama keluarga saya itu Pak. Punya cerita pengalaman Pak Yasin dengan keluarga yang bisa membuat Pak Yasin menjadi sekuat ini? Waktu itu kendala, waktu yang saya semangat itu saya anak saya mau sekolah nih. Mau sekolah, kendala dana, belum bayar uang semester Pak. Ya. Nah, belum bayar uang semester. Saya pikir belum bayar uang semester, saya habis keluar dari kerja juga tuh Pak. Ojek belum ojek. Akhirnya pas gimana caranya? Nah, akhirnya saya daftar ojek online. Kalau saya nggak kerja, anak masih gini, akhirnya saya daftar ojek online. Udah mulai ojek diterima, udah saya mulai ojek online. Nah, itu bikin saya semangat itu Pak. Kalau saya nggak ini, anak saya nggak sekolah nih gitu. Nah, itu berarti perjuangan Pak Yasin itu untuk mencari nafkah karena didorong kebutuhan
anak yang dicintai gitu. Jadi kita bisa melihat dari sudut itu aja. Jadi cari semangat yang perlu kita perjuangkan supaya kita bisa tumbuh semangatnya. Ya, kita bisa melihat anak, orang tua mungkin atau istri yang bisa kita jadikan motivasi untuk semangat gitu. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan untuk teman-teman Ostomed di luar sana? Ya, buat rekan-rekan Ostomed saya minta supaya tidak menyerah dan tidak putus asa. Kalau masalah kantong atau apa, kalau kita nggak ada biaya, kita bisa minta bantuan kemana. Pokoknya jangan menyerah lah. Ya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan gitu. Iya. Pasti ada jalan dah. Kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan. Iya. Semoga dari video ini juga pemerintah tergerak hatinya bisa mensupport teman-teman Ostomed. Seperti itu obrolan yang sangat memotivasi dari Bapak Yasin, seorang Ostomed hebat. Semoga teman-teman Ostomed di luar sana bisa termotivasi dan terinspirasi, walaupun kita dalam keadaan tidak normal atau menjadi seorang Ostomed, kita bisa bangkit, kita bisa membahagiakan keluarga, asal satu kita mau berusaha. Terima kasih sudah menonton obrolan saya dengan Pak Yasin. Salam Koin.